Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Di dunia ini cuma ada 9 negara yang punya senjata nuklir. Dan kalau dilihat sekilas, daftar itu didominasi negara-negara besar atau kekuatan militer berat. Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Tapi justru disitulah letak pertanyaan yang bikin penasaran. Di antara nama-nama raksasa itu, kenapa Israel yang wilayahnya kecil bisa masuk ke klub paling eksklusif dan paling menakutkan di dunia? Dan yang lebih membingungkan, kalau Israel memiliki nuklir, kenapa senjata tersebut tidak pernah dipakai dalam perang melawan Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, bahkan saat berhadapan langsung dengan Iran? Apakah ini berarti nuklir bukan sekedar senjata perang, tetapi sesuatu yang jauh lebih strategis dan tersembunyi? Menurut lembaga riset independen SIPRI, Israel diperkirakan memiliki sekitar 80 senjata nuklir, namun tidak pernah diakui secara resmi. Lalu apa sebenarnya tujuan dari kekuatan yang disembunyikan ini? Apakah ini soal kekuatan militer atau permainan psikologis yang jauh lebih dalam? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Karena yang akan kita bahas kali ini bukan hanya soal siapa punya senjata paling kuat, tapi bagaimana sebuah negara kecil bisa membuat lawan-lawannya selalu berpikir 2 kali sebelum melangkah lebih jauh. Di dunia modern, kepemilikan senjata nuklir selalu identik dengan negara raksasa. Nama-nama yang muncul hampir selalu sama, yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel. Dari daftar itu, Israel terlihat paling mencolok. Wilayahnya kecil, jumlah penduduknya tidak sebesar para pemain utama dunia, dan letaknya berada di kawasan yang selama puluhan tahun dipenuhi perang, permusuhan, dan krisis keamanan. Justru karena itulah, posisi Israel dalam klub nuklir terasa sangat penting untuk dipahami. Akar logikanya bisa dilihat dari sejarah paling awal. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Saat itu, Washington belum hidup dalam dunia yang diisi banyak negara bersenjata nuklir. Tidak ada risiko balasan atom dari Jepang. Nuklir dipandang sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan lawan dan memaksa perang berakhir. Setelah negara lain mulai mengembangkan kemampuan serupa, logika itu berubah. Senjata nuklir perlahan bergeser fungsi menjadi alat pencegah, bukan alat tempur biasa. Di titik inilah, Israel membangun jalurnya sendiri. Sejak dekade 1960-an, Israel diyakini mulai memiliki kemampuan nuklir. Namun berbeda dari negara lain yang ingin menunjukkan kekuatan secara terbuka, Israel memilih jalan yang jauh lebih sunyi. Negara itu tidak pernah mengumumkan secara resmi bahwa mereka punya senjata nuklir. Mereka juga tidak membangun citra terbuka seperti kekuatan besar lain yang memakai status nuklir sebagai simbol prestise. Israel justru membiarkan dunia menebak, menghitung, lalu menyimpulkan sendiri bahwa ada kekuatan terakhir yang disimpan rapat. Pilihan itu tidak muncul tanpa alasan. Bagi Israel, masalah utamanya bukan luas wilayah, melainkan rasa rentan yang sangat tinggi. Negara ini hidup dengan memori perang berulang, ancaman serangan dari banyak arah, dan keyakinan bahwa satu kegagalan besar bisa berdampak langsung pada keberlangsungan negara. Dalam kondisi seperti itu, nuklir bukan pertama-tama dibangun untuk dipamerkan. Nuklir dibentuk sebagai pagar terakhir bila semua lapisan pertahanan lain tidak lagi cukup menahan ancaman. Karena itu, ukuran kecil justru tidak membuat Israel mustahil masuk klub nuklir. Dalam dunia strategis, yang menentukan bukan besar peta, melainkan gabungan antara kemauan politik, kemampuan teknologi, fasilitas yang mendukung, dan keputusan untuk menjaga program tersebut dalam jangka sangat panjang. Israel memiliki semua unsur itu pada saat rasa ancaman di sekelilingnya terus tumbuh. Hasilnya adalah posisi yang unik. Israel tidak menjadi kekuatan nuklir karena ingin terlihat seperti imperium. Israel menjadi kekuatan nuklir karena ingin memastikan bahwa siapapun yang berpikir menghancurkannya harus selalu memperhitungkan harga terburuk yang bisa dibayar.
Pandangan inilah yang membuat program nuklir Israel sejak awal memiliki karakter berbeda, bukan keras di permukaan, tetapi berat di bayangan. Bukan dipakai untuk memimpin dunia, melainkan untuk memastikan negara itu tidak mudah ditekan sampai batas akhir. Sejak fondasi itu terbentuk, Israel tidak hanya membangun kemampuan militer, tetapi juga membangun satu rasa takut di benak lawan. Rasa takut itu tidak perlu diumumkan setiap hari, cukup dibiarkan hidup, cukup dibiarkan dipercaya, dan cukup dibiarkan bekerja diam-diam di balik seluruh perhitungan perang. Disinilah cerita Israel menjadi makin menarik karena kekuatan terbesarnya justru mulai terlihat saat belum digunakan sama sekali. Setelah fondasi kemampuan itu terbentuk, langkah berikutnya yang diambil Israel justru bukan memperjelas, melainkan mengaburkan. Sejak sekitar tahun 1963, Israel mempertahankan satu posisi yang sangat unik dalam dunia nuklir. Mereka tidak pernah mengkonfirmasi kepemilikan, tetapi juga tidak pernah menyangkal secara tegas. Sikap ini kemudian dikenal sebagai kebijakan ambiguitas nuklir. Dalam praktiknya, dunia dibiarkan mengetahui cukup banyak untuk merasa khawatir, tetapi tidak cukup jelas untuk memaksa Israel membuka semua detailnya. Strategi ini memberi keuntungan yang sangat spesifik. Ketika sebuah negara mengumumkan arsenal nuklirnya secara terbuka, tekanan internasional langsung meningkat. Tuntutan transparansi, pengawasan, dan pembatasan akan datang dari berbagai arah. Israel memilih jalur yang berbeda. Dengan menjaga ketidakpastian, mereka bisa menghindari sebagian besar tekanan tersebut, sambil tetap mempertahankan efek psikologis terhadap lawan. Lawan tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar kekuatan itu, tetapi juga tidak berani menganggapnya kecil. Perkiraan terbaru dari lembaga riset independen menunjukkan bahwa hingga awal 2025, jumlah hulu ledak nuklir Israel berada di kisaran 80 unit. Komposisinya diyakini mencakup bom gravitasi yang dapat dibawa pesawat tempur, serta hulu ledak untuk misil balistik jarak menengah seperti Jericho 2. Sementara itu, kemampuan generasi lebih lanjut seperti Jericho 3 masih diselimuti ketidakpastian. Selain itu, terdapat indikasi bahwa Israel memiliki sistem pengiriman lain yang lebih fleksibel, termasuk kemungkinan kemampuan serangan jarak jauh yang dirancang untuk memastikan respons tetap bisa dilakukan dalam berbagai situasi. Namun yang paling penting bukan angka pastinya, melainkan pesan yang dibangun dari struktur tersebut. Israel tampaknya tidak hanya berfokus pada memiliki senjata, tetapi memastikan bahwa senjata itu dapat dipercaya akan digunakan bila kondisi benar-benar memaksa. Dalam bahasa strategi, ini disebut kemampuan balas serang yang kredibel. Lawan tidak hanya percaya bahwa Israel punya senjata, tetapi juga percaya bahwa jika garis merah tertentu dilanggar, respons yang sangat keras bisa terjadi. Ambiguitas membuat pesan ini semakin kuat. Karena tidak ada pengakuan resmi, tidak ada batasan jelas yang bisa diuji secara terbuka. Lawan harus selalu berasumsi pada skenario terburuk. Ini menciptakan tekanan psikologis yang terus bekerja tanpa perlu satupun tembakan dilepaskan. Dalam banyak kasus, ketidakpastian justru lebih menakutkan daripada kepastian. Ketika semua angka dan kemampuan diketahui, setiap langkah menjadi penuh resiko. Tetapi ketika sebagian besar informasi disembunyikan, setiap langkah menjadi penuh resiko. Di sisi lain, pendekatan ini juga memberi ruang bagi Israel untuk bergerak fleksibel dalam diplomasi. Mereka tidak terikat pada pernyataan resmi yang bisa memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Mereka juga tidak perlu menjelaskan secara detail setiap aspek dari programnya. Dengan demikian, Israel bisa mempertahankan keseimbangan antara kekuatan militer dan ruang manuver politik. Ini menjadi kombinasi yang jarang dimiliki negara lain. Kabut strategis ini pada akhirnya bukan sekedar pilihan komunikasi, melainkan bagian inti dari sistem pertahanan itu sendiri. Senjata tidak hanya disimpan di gudang, tetapi juga disimpan dalam bentuk persepsi. Selama persepsi itu tetap hidup, Israel mendapatkan dua lapisan perlindungan sekaligus. Lapisan pertama adalah kemampuan nyata yang tidak terlihat sepenuhnya. Lapisan kedua adalah ketakutan yang terus bekerja di benak siapapun yang mempertimbangkan konfrontasi langsung.
Ketika konflik modern mulai memanas, pola penggunaan kekuatan Israel terlihat sangat berbeda dari bayangan banyak orang. Pada 7 Oktober 2023, serangan besar dari Hamas memicu perang di Gaza. Sehari setelahnya, pada 8 Oktober 2023, front di perbatasan Lebanon ikut aktif dengan keterlibatan Hizbullah. Beberapa minggu kemudian, pada 31 Oktober 2023, kelompok Houthi dari Yaman mulai meluncurkan serangan jarak jauh ke arah Israel. Situasi semakin meningkat ketika Iran secara langsung meluncurkan ratusan drone dan misil pada 13 April 2024, lalu kembali melakukan serangan besar pada 1 Oktober 2024. Israel merespons dengan serangan balasan ke wilayah Iran pada 26 Oktober 2024. Rangkaian ini menunjukkan bahwa tekanan datang dari berbagai arah, dari jarak dekat hingga lintas kawasan. Namun dalam semua kejadian tersebut, pilihan yang diambil selalu berada di spektrum konvensional. Jet tempur digunakan untuk menghantam target spesifik, drone dipakai untuk pengintaian dan serangan presisi. Sistem pertahanan udara bekerja mencegat ancaman yang masuk. Operasi intelijen dan pasukan khusus bergerak untuk mengganggu struktur lawan dari dalam. Semua langkah ini memiliki satu kesamaan, yaitu menjaga kontrol atas dampak. Serangan dirancang untuk mencapai tujuan militer tanpa memicu kehancuran yang tidak bisa dikendalikan. Di titik ini, peran nuklir menjadi sangat jelas. Senjata tersebut tidak cocok untuk medan seperti Gaza atau Lebanon yang padat penduduk dan berada di bawah sorotan global. Dampaknya terlalu luas, tidak bisa dibatasi dan akan langsung mengubah konflik menjadi krisis kemanusiaan yang jauh lebih besar. Selain itu, penggunaan nuklir akan memicu reaksi internasional yang sangat keras, mulai dari tekanan diplomatik hingga kemungkinan isolasi total. Dalam kondisi seperti itu, keuntungan militer jangka pendek tidak sebanding dengan kerugian strategis yang muncul. Lebih jauh lagi, penggunaan nuklir akan menghapus ambiguitas yang selama ini menjadi kekuatan utama. Selama statusnya tidak diakui secara terbuka, Israel memiliki ruang untuk mengelola persepsi. Begitu senjata itu digunakan, seluruh dunia akan melihatnya sebagai fakta yang tidak bisa lagi disembunyikan. Tekanan untuk transparansi akan meningkat drastis. Negara lain akan menyesuaikan strategi mereka dengan asumsi yang lebih pasti. Ini berarti salah satu keunggulan terbesar Israel, yaitu ketidakpastian di benak lawan, akan hilang. Karena itu, fungsi utama nuklir dalam konteks ini bukan sebagai alat serangan, melainkan sebagai batas psikologis. Setiap pihak yang mempertimbangkan eskalasi harus memperhitungkan kemungkinan bahwa konflik bisa melampaui titik tertentu. Walaupun kemungkinan itu tidak pernah ditunjukkan secara langsung, kehadirannya cukup untuk mempengaruhi cara berpikir. Ini menciptakan situasi di mana perang tetap terjadi, tetapi jarang melewati garis yang bisa memicu konsekuensi yang jauh lebih ekstrim. Dalam praktiknya, ini membuat senjata nuklir bekerja tanpa terlihat. Ia tidak muncul di medan perang, tidak menjadi headline harian, tetapi tetap mempengaruhi keputusan di balik layar. Setiap langkah yang diambil lawan harus mempertimbangkan resiko yang tidak sepenuhnya bisa dihitung. Setiap eskalasi harus diukur dengan lebih hati-hati. Dalam kondisi seperti ini, kekuatan tidak selalu datang dari apa yang digunakan, melainkan dari apa yang diyakini bisa digunakan. Dalam peta geopolitik modern, kekuatan tidak selalu terlihat dari apa yang ditampilkan di permukaan. Ada lapisan strategi yang bekerja dalam diam, membentuk cara negara bertindak tanpa harus selalu menunjukkan seluruh kemampuannya. Di tengah konflik yang terus berubah, ada perhitungan yang tidak hanya berbicara soal serangan dan pertahanan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan batas yang tidak terlihat, namun tetap dihormati. Israel menjadi salah satu contoh bagaimana kekuatan bisa dibangun, bukan hanya dari aksi, tetapi dari persepsi. Dunia tidak selalu melihat secara langsung apa yang dimiliki, tetapi cukup untuk memahami bahwa ada konsekuensi besar jika batas tertentu dilanggar. Dalam situasi seperti ini, yang bekerja bukan hanya teknologi dan militer, tetapi juga psikologi dan strategi jangka panjang. Di balik setiap konflik yang terlihat di layar, selalu ada lapisan lain yang tidak disorot. Keputusan-keputusan besar seringkali ditentukan oleh faktor yang tidak diumumkan secara terbuka. Inilah yang membuat dinamika geopolitik terasa kompleks, karena yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan permainan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi
agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.